Oke, mulai ya. Oke. Terlalu bang, terlalu bang. Siap. Udah semua? Aman. Oke, Chris. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih atas rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang telah datang di kantor Satria Lawyer Hukum, Sambar Hukum. Perkenalkan, Saya Willa Rahmadania SH. Oke, saya dengan Steve. saya dengan Azman Saudara Hukum. Andri Lango, Ruslan Abdul Ghaffar Sarjana Hukum. Kami adalah tim kuasa hukum dari Saudara Ayu. Dari Nur Risa ya, Pak. Ya. Izin. Kami sudah buat 3 laporan LP tentang Tindakan yang dilakukan oleh dari saudari bukan diduga sih, tapi ini sudah dilakukan oleh saudara Aris Maulana Akbar dan kawan-kawan, yang mana dia ini adalah karyawan dari artis besar Indonesia lah. Kalau boleh disebutkan namanya Ashanti, mungkin semua orang udah kenal siapa beliau. Ada 3 LP yang kita sudah buat, terbitkan. Satunya di Polres, di Polres Tangsel. Ini di Polres Jakarta Selatan ada 2 terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan, yaitu perampasan dan illegal access. Seperti itu. Ada yang mau tanya? Satu laporan lagi? Sama. Tiga-tiganya Jaksel atau gimana? Dua di Jaksel, 1 di Tangsel. Tangsel. Iya. Bang, mungkin laporannya terkait apa dan ada kesalahan apa mungkin gitu antara karyawan perkaranya Ashanti sendiri? Oke. Untuk perkaranya sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan ini maupun wartawannya, karyawannya maksudnya ya, itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya, ya gitu ya Mbak Bella ya. Betul. Nah itu gimana Mbak Bella? Jadi awal mulanya memang mantan karyawannya ini sudah dilaporkan terlebih dahulu oleh saudari Ashanti ya, dengan dugaan ada tindakan penggelapan yang katanya mungkin saat ini memang masih diproses ya di Polres Tangsel. Namun perbuatannya itu kembali lagi menjadi perampasan ya, dan illegal access, yang dimana aset-aset tersebut yang dibilang oleh pelapor ini adalah hasil dari penggelapan itu. Sementara itu belum bisa dibuktikan ya, karena di saat, kalau untuk kronologisnya, di saat kejadian itu di Lumiere ya, Iya. di Radio di mana? Lumiere ya, kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Nah, itu telah dilakukan perampasannya, terjadi di situ dan di rumahnya di Cirende gitu kan. Ada beberapa tempat. Ada 2 tempat. Diambil handphonenya, diambil mobilnya, diambil tasnya, diambil KTP, semua laptop. Sampai akun m-bankingnya ya, m-banking, password semuanya diminta paksa oleh Ashanti. Ashanti minta paksa melalui karyawannya, namanya bukan si apa di sini, Fida kalau salah ya, kalau nggak salah sih di sini melalui si Fida ya itu misalnya Ashanti ya, Mufida gitu kan. Nah di situ mereka coba, si klien kami ini coba beberapa kali melakukan komunikasi tapi tidak diindahkan gitu kan. Bahkan untuk mengembalikan, bahkan selang beberapa hari berikutnya itu dari Ashanti mengutus si Aris ini untuk datang ke rumahnya, mengambil paksa kendaraan dari klien kami, sertifikat rumah, emas dan lain-lain. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah di situ keluarga besarnya merasa trauma ya, dan ketakutan ya, dan nggak bisa melakukan apa-apa. Diambil tuh jam 2 sampai kurang lebih jam 2 dan 3 pagi lah, dini hari gitu. Terlepas memang mungkin klien kami melakukan kesalahan,
apapun itu kan tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Ashanti gitu. Ada juga kalau tidak salah ya, ada kata-kata kalau dia mau pakai pengacara silakan aja, saya nggak takut, seperti itu. Apa yang dilakukan Ashanti ini bagi kami amat ya jelas ya suatu tindak pidana ya, dengan dia mengambil paksa merampas gitu kan apa yang menjadi milik orang lain gitu, yang mana walaupun mantan karyawannya itu belum bisa dibuktikan benar atau tidaknya kesalahan yang dilakukan gitu. Coba disambungin. Karena kan mereka itu masih tahap proses ini masih lidik gitu. Tapi tindakan beliau ini sudah termasuk tindakan kriminal ya, karena perampasan ya, perampasan aset, terus mobil. Apalagi tindakan beliau ini sampai jam 2, jam 3, sehingga mengakibatkan orang rumah itu depresi seperti itu. Sekali lagi, mereka ini kan public figure, tidak seharusnya memberikan contoh kepada kami, ya kan, yang bukan public itu seperti itu. Sudah sering kami berkata seperti itu, tapi ya terjadi lagi. Mungkin mereka masih merasa punya power ya, sehingga mereka punya pendapat sih, itu is okay lah, semua ya kan punya, kami di atas, silakan gitu kan, di atas kami pasti ada Tuhan kok, semua seperti itu. Kan negara kita ini negara yang hukum, bukan negara antah berantah yang mau ngambil seperti itu. Mereka public figure, seenaknya melakukan kepada orang lain seperti itu. Oke, klien kami melakukan salah, tapi tidak sepatutnya mereka lakukan itu. Iya kan, begitu kan? Mungkin menegaskan aja Bang, artinya dalam laporan itu apakah jelas nama Ashanti atau hanya dari karyawannya aja Bang? Oh jelas, nama Ashanti. Terlapornya Ashanti. Di sini kalau bisa kami sampaikan, kalau untuk karyawannya itu Aris Maulana Akbar dan kawan-kawan. Artinya Aris ini melakukan tindakan tersebut, ini yang datang ke rumahnya klien kami, yang ngambil mobil, sertifikat rumah, emas gitu kan, surat-surat emasnya pun diambil, tapi informasinya untuk sertifikat sudah dikembalikan, namun yang lain belum gitu. Ini si saudara Aris Maulana. Nah, untuk Ashantinya? Nah, untuk Ashantinya itu ini kita buat laporan di Polres Jakarta Selatan. Baik ilegal aksesnya maupun perampasannya. Oke, untuk yang melaporkan Ashanti sendiri itu di tanggal berapa Bang, dan nomor LP-nya berapa? Di tanggal kita buat laporan itu 18 September jam 10.58. Yang satu di jam 10.42. Oh, berarti dua di hari yang sama ya? Dua. Oke, pasal yang disangkakan terhadap Ashanti sendiri pasal berapa? Jelas, pasal perampasan pasal perampasan dan illegal akses. Karena 365 dan 365. Sama dengan bukan 368. 335 dan 30 Junto 46 Undang-Undang ITE 2016. Masih terkait yang penggelapannya itu berarti bisa dipastikan belum ada putusan benar Belum. atau tidaknya untuk penggelapan Itu kan masih proses di kepolisian. Dan itu berapa Bang diduga kerugiannya sampai akhirnya aset-aset yang dimiliki kliennya dirampas. dirampas? Emang berapa total kerugiannya? kami Nggak tahu ya. belum Karena lihat ke situ. memang karena Kami belum lihat ke situ. yang bisa membuktikan itu mungkin dari pihak Ashanti sendiri gitu kan. Tapi kalau klien kami sih memang mungkin ada tapi nggak seperti yang dilakukan itulah gitu kan, seperti itu. Artinya gini, yang dilakukan Ashanti ini kembali itu suatu kesalahan sih di mata hukum gitu kan, itu. maksudnya gini Bang, mungkin diperjelas ya. Perampasan aset itu yang diambil apa sajakah dan nominalnya apakah gitu loh? Berapakah? Yang diambil di sini jelas saya baca ya. Yang diambil ya. Terjadi perampasan barang pribadi pelapor Heri Disa yang melakukan, ada salah satu karyawan Qudratul Aidil Mufidah atas nama Ashanti, atas perintah Ashanti Hastuti, benar ya, yang melapor adalah mantan karyawan. Adapun barang yang dirampas adalah satu unit iPhone 15 Pro warna blue, titanium, terus ada dengan satu laptop Lenovo IdeaPad ya. Terus warna grey, ada di sini ada KIA, identitas anak juga diambil ya, KTP pelapor, ATM, Bank BCA, nomor rekening, terus juga di handphone pun itu baik m-banking ya, m-bankingnya semuanya diambil, dan tas pun diambil sama Ashanti.
gitu. Tapi alasan dibaliknya apa sih bang? Maksudnya apakah sebagai jaminan atau apa diambilnya itu bang? Nggak bisa sih kalau dikatakan sebagai jaminan. Iya maksudnya dari Ashanti yang dari mungkin Ashanti yang menyampaikan. Nggak ada Kalau dasar apa-apa. jaminan nggak mungkin ngambil jam 2 jam 3 malam. Kalau katakan nggak kami bisa perampok juga. masih bisa, ya kan? Jam 2 3 malam loh bang, izin bang, ya kan? Seperti itu bang. Dan penggelapannya juga belum terbukti ya. Belum terbukti. Pun harus, kalaupun memang dijadikan sebagai jaminan, ini kan yang bisa mengeluarkan, yang mengambil itu pihak kepolisian, gitu kan, bukannya Ashanti. Seperti itu. Coba Bang, disambung. untuk pelapor sendiri X yang karyawannya tuh di Lumiere berarti. Di sini dia karyawan dari Ashanti punya mana sih, beberapa Bang? perusahaan. Hijau ya. Apa hijau daun tadi? Herman. Apa? Anak hijau. Hijau. Iya. Hijau PT Hermansyah. Hijau Dipta Nusantara. Ya, PT Hijau Dipta Nusantara. Mungkin posisinya apa bang, emang di finansial kah atau bagaimana posisi pelapor? Oh, pelapor ini pelapor kita ya. Pelapor kita itu posisinya di finance. Kebetulan yang pegang finance-nya mereka. Gitu. Boleh biar di Bayu yang menjelaskan mungkin bang. Boleh, silakan. Ya. Boleh kita coba ya. Nggak ada. Iya silakan Bayu. Itu bentar Bayu. Suaranya belum bang. Ya Bayu. Bisa digedein kali ya. Gedein dong, sus. Gedein. Lagi kak. Terus kak, gedein kak, Kok lu nggak kak. bisa ya? Di sini ya. Tes. Bisa nggak di situ? Bentar Bayu. Atas. Tolong Mbak Ayu. Di sini ada mic nggak di sini? Halo. Tunggu sebentar Mbak Ayu. Kencang. Coba mic ini. Volumenya Dari mana laptopnya ini udah, audio ya. Iya, Speaker. Itu di bawah. Itu mute. Sabar. Sabar. Tenang. Yang mana ya? Mana? Bawah paling bawah. Oh ini ya. Bawah. Ya. Ya kamu speaker. Kanan. Yang kanan sekalian. Di ND samping Tuh, kiri. ininya. Nah gitu. Terus. Pinjemin satu. Lagi Wifi. sebelahnya. Nah, itu. Di ND. Wow, udah Ini udah full. Dari TV aja. Kayaknya dari TV-nya ya ngomong deh. TV aja gede. Audionya coba kak. Mic ini. Ah, itu. Halo, Mbak. Bayu ngomong Bayu. Bayu dari Bayu. Mbak Nggak, coba. di sini aja nih pakai mic aja. Halo. Mana coba? Kecil. Coba Bayu. Coba sini. Enggak sini tesnya buat sini. Coba Bayu ngomong Bayu. Mana sih? Ayo ngomong Mbak. Kayaknya dari itu. Gimana Mbak? Dari TV ya sih. Audionya kak, coba tadi. Dia mulai ambil handphone, pokoknya handphone aku ambil nih, handphone Ayu amanin dulu gitu. Di situ rame sih, ada Bunda Santi, ada Pak Anangnya juga, terus ada tim YouTube rame lah, ada mungkin lebih dari 10 orang ya di situ. Awalnya ambil handphone, terus minta password, terus m-banking gitu-gitu. Terus tas aku juga udah nggak dipulangin di situ. Jadi tas aku tuh posisinya ada di Lumiere. Tasnya itu ada laptop, ada dompet, ATM gitu. Itu diminta secara paksa. Apakah Gitu. ada intimidasi juga Mbak? Intimidasi ada dari Tony sih waktu itu bilangnya gini, untung ya lu cewek ya, kalau lu cowok udah habis gue gebukin di sini gitu. Tapi maksudnya itu aku sendirian sih, nggak ada siapapun, Itu yang benar ngomong sendiri seperti dan itu mereka siapa? ramean gitu. Yang ngomong seperti itu Itu siapa? Tony. Tony ya. Karyawan. Oke. Mbak mungkin tadi nilai kerugian tadi belum ditaksir, mungkin berapa nih Mbak? Nilai kerugian yang dialami dari Kalau pemerasan. untuk handphone sama laptop itu sih paling kan 20 jutaan ya. Cuma setelah itu ada lagi, mereka datang ke rumah. Jadi ada Haris, ada Tony, ada Jolin, datang ke rumah jam 3 pagi, ngambil mobil, sertifikat rumah, terus ambil perhiasan. Tapi sertifikat rumah udah dibalikin, jadi tinggal mobil sama
kelihatan yang ada di sana. Kalau dari Bunda Ashanti sendiri ada ngomong nggak sih ke Mbak Ayu mungkin ini diambil karena apa alasannya? Alasannya gitu, Mbak. Iya, dia itu sebenarnya aku kan setelah kejadian itu berkali-kali aku datang ya, terus dipanggil aku pasti datang gitu kan. Cuman dari dia itu emang udah minta, udah dari itu udah beraksi itu yang dibalikin sama si Aris ini cuma kita rumah dan itu juga ketemunya di pinggir jalan ada dia pulang aku nemuin di pinggir jalan gitu. Terus di situ juga pas ketemu ada si Aris, ada Bunda juga ngomong sih, lu jangan bawa instansi ya, gitu. Kebetulan waktu itu kan tuh dari satu tuh dia dari anggota, gitu. Lu jangan bawa instansi ya, gitu. Pokoknya bawa nama instansi itu, gitu. Jadi itu emang udah ditekan gitu. Mbak, mungkin alasannya merampas atau mengambil barang-barang Mbak sendiri itu alasannya itu apa? Jadi Buat jaminan. Alasannya apa? Awalnya katanya gue jaminan dia nggak kabur, tapi di situ di awal aku udah bilang aku kooperatif, aku bakal datang kalau dipanggil dan aku juga nggak kabur. Kalaupun nih, misalkan pagi aku bilang gitu, aku ditelepon beberapa kali dari aku tuh mereka orang yang Apakah mungkin Mbak melakukan kerugian yang besar kan untuk Ashanti sendiri atau gimana, Mbak? Ya. Nge-freeze. Halo Mbak, enggak kedengeran ya? Nggak kedengeran kayaknya. Siap. Oke, kita sambung sedikit ya. Ya. Walaupun apapun yang terjadi, tidak dibenarkan Ashanti Group ya melakukan seperti itu. Apalagi klien kami sudah kelihatan merasa depresi, ya kan, intimidasi, segalanya sudah terus pindah lagi ke rumahnya. Apakah itu dibenarkan seperti itu? Kan hukum berjalan gitu kan. Kalau emang dia salah, ayo biarkan dia hukum yang berjalan. Bukan justru dia melakukan tindakan yang dia lakukan sama klien kami, kan itu seperti itu. Bang, saat ini berarti statusnya naik lidik atau sidik atau gimana? Masih proses pemanggilan, harusnya di hari Sabtu kemarin kan, namun karena ada halangan di reschedule untuk minggu depan kita sudah mulai kasih klarifikasi. Oh, berarti pelapor yang kasih klarifikasi Iya, ya minggu depannya. masih klarifikasi apapun itu. Kita kalau dia bisa menerbitkan satu LP, ya lanjut. Halo Mbak. Bang, maaf, mungkin boleh kesalahan ini. Sini. Iya, Mundur. Iya bang, putus ya. Ya, Ya, jelas Mbak, ini suaranya jelas. sebentar. Oke. Mbak, ngulang yang tadi Mbak ya. Itu berarti tadi katanya sebagai jaminan ya Mbak ya. Jaminan atas apa Mbak ya? Awalnya sebagai jaminan. Ya nanti aku dibantu Bang Sif ya untuk menjelaskannya. Cuman mereka tuh udah terlalu menekan ya. Jadi kalau misalkan aku nggak angkat telepon atau apa gitu, pasti nyuruh orang datang ke rumah. Tapi Mbak Ayu sendiri maaf, kalau boleh tahu mungkin apa sih yang Mbak Ayu lakukan sampai akhirnya jadi seperti ini Mbak? Mulai diceritakan mungkin kenapa sih dibalik ini semua Mbak? Kita ya sedikit ya Mbak. Jadi itu memang aku kan pegang keuangan di situ ya. Cuman uang itu dari uang perusahaan lalu karena dulu nih. Jadi untuk operasional untuk gaji itu lalu masuk. Itu dari emang perintah mereka sih seperti itu. Sudah berapa lama Mbak kerja sama Bunda atau Mas Anang? Aku gaji 8 tahun Mbak. Berapa? Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Seharusnya kan 8 tahun tidak melakukan seperti itu dong, ya kan? Ada enggak dong. Mbak, tapi sistem Memang enggak dari awal, enggak dari awal. Tapi selama 8 tahun ini sistem penggajian segala macam melalui rekening Mbak dulu. Emang permintaan mereka begitu? Dulu nggak ke aku karena pegangnya resign terus dioper alih ke aku. Berarti keluar masuk uang melalui Mbak dulu atau seperti apa Mbak? Dan kantor dulu sebelum aku tuh memang secara pribadi orang yang pegang, jadi sistemnya itu seperti itu. Dari kantor terus di transfernya ke rekening yang pegang, misalkan si A siapa gitu, jadi ke situ baru karyawan gitu.
kalau analisis saya itu menghindari pajak ya Mbak, ya. Karena kan harusnya tuh dari rekening kantor langsung ke rekening pribadi karyawan ya. Jadi tujuannya itu untuk apa Mbak? Kenapa nggak langsung ke rekening kantor? Tujuannya untuk apa Mbak? Untuk ini ya, untuk menghindari pajak. Untuk menghindari pajak. Oh gitu. Jadi dia tidak transfer ke rekening kantor untuk, tapi ditampung dulu ke rekening pribadi karyawan untuk menghindari pajak. Oh gitu. Oke, paham. Oke. Bayu, perampasannya sekitar bulan berapa dan tahunnya udah? Ya. Pelaporan dari siapa nih Mbak? Sorry. Perampasan yang dilakukan. Oh, bulan Mei Mbak, bulan Mei. Bulan Mei 2025 di tanggal 21, dari tanggal 21. Laporan Tapi Mbak Yu mohon maaf, memang Mbak Yu sendiri mengakui ada kesalahan yang Mbak Yu lakukan atau? Iya, memang dari awal aku mengakui, aku kooperatif, disuruh datang ke rumah, di kantor, aku datang terus sih, nggak pernah nggak ada mereka undang aku, selalu datang. Berarti kalau kita notice ke pajak gitu kan, untuk dilakukan audit gitu, gimana tuh ya kira-kira Mbak ya? Bagus sekali ya. Oh boleh banget, boleh banget dong kalau itu. Bagus. Karena memang aku ada pegang. Karena aku memang sebelumnya megang ini sih. Jadi mereka itu memang udah ada permasalahan di pajak ya. Terus yang dikejar-kejar sama orang pajak ya aku, karena aku yang standby di kantor gitu. Oke, boleh. Berarti kalau dia lanjut kita gaspol ya. Tapi kan bukti-buktinya. Gaspol bang. Bukti-buktinya udah disalin ke tempat lain atau ada dong. Gimana? Bukti-bukti masih dipegang. Kan ada HP sama laptop kan Bukti apa nih? Bukti transaksi. Oh, menurut mereka sih handphone aku di penyidik menurut mereka, tapi penyidik belum terima sih. Nggak bisa pula dia ngambil begitu aja, harus ada iya, penyidik belum terima. Menurut mereka waktu itu pas aku minta katanya udah dititipin di penyidik di Polda, tapi kan mereka laporin aku di Polres Tangsel ya, dan mereka belum terima sih. Sampai sekarang masih ada komunikasi nggak sih Mbak Yu? Dokumentasi aku nggak ada Mbak. Ada komunikasi. Sabar. Iya? Masih komunikasi nggak sih sampai sekarang? Amarah semuanya. Komunikasi udah lama banget sih. Mbak, berarti secara nggak langsung Mbak Ayu ini diminta untuk secara nggak langsung menggelapkan, diminta ya Mbak ya, diminta untuk melakukan sesuatu lah untuk menghilangkan pajak gitu ya Mbak ya. Penggelapan pajak jelas itu. Iya, karena terakhir aja nih yang di tahun ini tuh aku masih diteleponin laporan pajak gimana, berarti sampai waktu itu aku dihubungin itu memang mereka belum lapor pajak. Oh ya sudah. Tahun ini. Oke. Berarti siap kita gaspol ya? Emang ada siap, indikasi Bang, tidak siap. mau lapor pajak ya Mbak? Karena kalau pajak memang mereka bermasalah sih Mas. Ya clear ya. Jadi emang ada tindakan seperti itu dia melakukan untuk klien kami untuk penggelapan pajak seperti itu. Betul. Kayak udah Bang. Oke. Makasih Bayu. Ada yang mau disampaikan nggak mungkin Mbak Yu? Ada yang mau disampaikan? Mbak Ayu ada yang mau disampaikan? Boleh? Buat Bunda mungkin. Yang mau ngomongin nggak ada sih. Ya, terima kasih aja buat ngomong-ngomong ya. Bayu, makanya maaf banget kalau kita hadir di sana. Oke, Bayu, kami di sini tim kuasa hukum. Bismillah ya, kita gas ya. Iya, siap. Jelas aja. Ya, kalau udah siap dari awal emang. Salam buat keluarga Mbak. Salam buat semua ya. Berduka ya. Iya, siap. Jadi Udah Bang? Udah. Thank you Mbak Ayu. kesimpulan